DPRD Kota Malang Kamis 20 Maret 2025 menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2024. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2024 berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang Amitia Ratnanggani Siraduhita dan dihadiri oleh seluruh wakil ketua dan anggota DPRD Kota Malang, Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, Kepala OPD serta Direktur Perusahaan Umum Daerah Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Merdeka! Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebelum rapat paripurna DPRD Kota Malang hari ini secara resmi dibuka, marilah bersama-sama kita awali dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rapat paripurna yang kita selenggarakan hari ini senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuknya. Untuk itu, marilah bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, menurut daftar hadir yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan, dari 45 anggota Dewan telah hadir 36 orang. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang sah untuk dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2020. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota Malang terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun anggaran 2024 pada hari ini Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025 tepat pukul 2:44 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Wali Kota Malang, yang saya hormati saudara-saudara anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati Forpimda Kota Malang, berdasarkan Surat Wali Kota Malang tanggal 13 Maret 2025 nomor 100.831-8-73.111/2025 tentang penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun anggaran 2024 dan sesuai dengan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Malang yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2025 telah ditetapkan jadwal rapat-rapat DPRD Kota Malang guna membahas laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun anggaran 2024. Namun, sebelum rapat paripurna ini dilanjutkan, terlebih dahulu akan saya tawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat, acara pada rapat paripurna hari ini adalah 1. Penyampaian penjelasan Wali Kota Malang dalam menghantar laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun anggaran 2024. 2. Penandatanganan berita acara penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun anggaran 2024. Apakah acara tersebut dapat disetujui?
Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun anggaran 2024. Setelah membuka, kemudian pimpinan rapat memberikan waktu kepada Wali Kota Malang untuk menyampaikan laporan LKPJ tahun anggaran 2024. Dalam penyampaian LKPJ tahun anggaran 2024, Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM membacakan langsung beberapa poin penting, di antaranya mengenai tingkat pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi di tahun 2024. Untuk tingkat pengangguran terbuka di Kota Malang di tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 6,10% dari yang sebelumnya di tahun 2023, yakni 6,80%. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi Kota Malang tahun 2024 menunjukkan perlambatan dari 6,07% di tahun 2023, kini menjadi 5,41% pada tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau sore. Selamat siang menjelang sore. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, yang saya hormati saudara daerah Kota Malang, yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda Kota Malang yang mewakili, yang saya hormati para pimpinan partai politik Kota Malang, yang saya hormati jajaran staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah dan direktur perusahaan daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang, undangan dan hadirin yang berbahagia serta rekan-rekan pers yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua sehingga pada hari ini dapat menghadiri rapat paripurna pertama dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun anggaran 2024 dan keadaan Sahabat. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memiliki kebenaran, yaitu iman dan Islam. Perkenalkan dalam kesempatan ini saya telah Wali Kota Malang serta Bapak Andri Toirin selaku Wakil Kota Malang, ini juga memberikan izin Mas Wakil Wali Kota saat ini saya tugaskan ke Kementerian PUPR dengan Kepala Dinas Perintah Pasar untuk menindaklanjuti terkait dengan progres perkembangan untuk pasar besar. Menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya dan rekan-rekan yang setinggi-tingginya kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang sebagai mitra pemerintah daerah atas dukungannya dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat. Demikian pula kepada segenap ulama, tokoh masyarakat dan seluruh komponen masyarakat yang telah memberikan dukungan dan mewujudkan suasana yang kondusif dalam pelaksanaan bangunan di Kota Malang selama tahun 2024. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, kewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD merupakan amanah konstitusi, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang diatur pada pasal 69 dan pasal 71. Pasal 69 menjelaskan bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan pasal 7 menjelaskan bahwa penyampaian LKPJ pada DPRD dilakukan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sebagaimana kita ketahui bersama, pada tanggal 20 Februari 2025 kemarin secara resmi saya bersama Bapak Wakil Wali Kota telah dilantik oleh Bapak Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto di Istana Negara sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang periode 2025 sampai dengan 2050. Penyampaian KPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2024 ini merupakan kesempatan bagi kami selaku Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk menyampaikan hasil kinerja dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan tahun 2024. Secara substansi, LKPJ tahun anggaran 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, substansi utama KPJ adalah hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Izin saya lanjutkan. Yaitu meliputi pelaksanaan program dan kegiatan setiap urusan pemerintahan, kebijakan strategis kepala daerah, dan tidak lanjut rekomendasi DPRD tahun sebelumnya. Saudara pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati, Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2024 merupakan berdasarkan arah kebijakan pembangunan tahun 2024 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Malang tahun 2024 sampai dengan tahun 2026, juga memperhatikan hasil identifikasi permasalahan dan isu strategis pembangunan tahun 2024. Hadirin saya hormati, sebagai pengantar laporan keterangan penanggung-jawaban tahun anggaran 2024 ini akan kami sampaikan dalam 3 bagian, yaitu pertama, kondisi makro daerah; kedua, ringkasan APBD tahun anggaran 2024; dan ketiga, penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD tahun 2024. Pada bagian pertama kami sampaikan kondisi makro daerah tahun 2024 sebagai berikut. 1. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. IPM diukur berdasarkan 3 unsur, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Pada tahun 2024 IPM Kota Malang 84,68 atau meningkat sebesar 0,68 dari angka 2023 sebesar 84. Secara komparatif, angka IPM pada 2024 tersebut menjadi yang tertinggi kedua di Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, angka kemiskinan. Angka kemiskinan Kota Malang berhasil diturunkan dari 4,26% pada tahun 2023 menjadi 3,91% pada tahun 2024. Secara komparatif berada pada peringkat 2 di antara kabupaten kota lain di Jawa Timur. Angka pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka TPT Kota Malang berhasil diturunkan dari 6,8% pada tahun 2023 menjadi 6,10% pada tahun 2024. Secara komparatif berada pada peringkat 3 tertinggi di antara kabupaten kota lain di Jawa Timur. 4. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Kota Malang pada tahun 2024 menunjukkan perlambatan dari 6,07% pada tahun 2023 menjadi 5,21% pada tahun 2024. Hal tersebut selaras dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang juga mengalami perlambatan. Secara komparatif, pertumbuhan ekonomi Kota Malang berada pada nomor 5 tertinggi di antara kabupaten kota lain di Jawa Timur. Pendapatan per kapita. Produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga pelaku atau APHP Kota Malang pada tahun 2024 adalah sebesar 114,721,6 dalam rupiah, lebih tinggi dari 2023 itu sebesar 107.587,9 rupiah. Secara kumulatif berada pada nomor 6 tertinggi di antara kabupaten kota lain di Jawa Timur. 6. Pertimbangan pendapatan. Pertimbangan pendapatan PDB rasio Kota Malang tahun 2023 sebesar 0,41, sedangkan data tahun 2024 sebesar 0,42. Bila disebut lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan nasional. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, selanjutnya bagian kedua kami sampaikan ringkasan realisasi APBD tahun 2024. Meliputi pendapatan belanja dan pembiayaan daerah. Realisasi pendapatan daerah tahun 2024 sebesar 2.438.756.256.024,90 rupiah, atau tercapai 101,64% dari target pendapatan yang ditetapkan. Komposisi realisasi pendapatan daerah tahun 2024 terdiri dari 1. Pendapatan asli daerah sebesar 819.319.219,91 rupiah. 2. Pendapatan transfer sebesar 1.395.332.205 rupiah. Dan 3. Layanan pendapatan daerah yang sah sebesar 24.995.608,99 rupiah. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa sumber pendapatan daerah masih dominan berasal dari dana transfer. Berikut belanja daerah tahun 2024 sebesar 2.455
rupiah. Wali Kota Malang juga mengatakan bahwa kedua poin tersebut menjadi fokus untuk ke depan bersama fokus lain. Kemudian terkait LKPJ tahun anggaran 2024 yang telah disampaikan, DPRD Kota Malang dan panitia khusus untuk selanjutnya dilakukan pembahasan secara khusus. 4.343.346.252,4 rupiah. Berikutnya belanja modal sebesar 191.912.915,68 rupiah dan belanja tak terduga sebesar 363.642.021 rupiah. Realisasi pembiayaan daerah mencapai 194.636.781,84 rupiah, terdiri atas penerima pembiayaan sebesar 199.636.436.781,84 rupiah dan pengeluaran pembiayaan sebesar 5 miliar rupiah. Saudara pimpinan dan segenap anggota Dewan yang saya hormati, selanjutnya bagian ketiga kami sampaikan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, dan urusan pilihan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2024. Untuk urusan wajib pelayanan dasar terdiri dari urusan pemerintahan bidang pendidikan, urusan pemerintahan bidang kesehatan, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan urusan pemerintahan bidang sosial. Saudara pimpinan dan segenap anggota dewan yang saya hormati, berikut kami sampaikan beberapa urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintah Kota Malang pada tahun 2024 menyelenggarakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 meliputi bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, berhubungan komunikasi dan informatika, operasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan. Saudara pimpinan dan segenap anggota dewan yang saya hormati, berikut kami sampaikan beberapa urusan pilihan pemerintah Kota Malang pada tahun 2024 menyelenggarakan urusan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, dan perindustrian. Pimpinan dan segenap anggota dewan yang saya hormati, demikian telah kami sampaikan pelaksanaan beberapa urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib pemerintahan yang tidak berkaitan pelayanan dasar, dan urusan pilihan. Sebelum kami mengakhiri pengantar LKPJ tahun 2024 ini, perkenankan kami menyampaikan beberapa penghargaan yang diterima pemerintah Kota Malang selama tahun 2024. Penghargaan memang bukan tujuan yang ingin dicapai, tetapi menjadi pengembangan dan motivasi dalam berkarya lebih baik untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Penghargaan tersebut antara lain penghargaan tingkat nasional. Pada tahun 2024, Kota Malang meraih 40 penghargaan tingkat nasional. Izin tidak saya bacakan, kami langsung kepada penghargaan untuk tingkat provinsi. Pada tahun 2024, Kota Malang meraih 16 penghargaan tingkat provinsi Jawa Timur. Sedangkan yang terakhir adalah penghargaan untuk tingkat regional Malang Raya. Pada tahun 2024, Kota Malang meraih 2 penghargaan tingkat regional. Saudara pimpinan dan segenap anggota dewan yang saya hormati, demikian nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun anggaran 2024 yang dapat kami sampaikan. Rekomendasi yang konklusif dari segenap anggota DPRD sangat kami harapkan untuk meningkatkan kinerja daerah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum
Kami tutup, kami akan bacakan pantun. LKPJ susun dengan teliti. Data akurat menjadi prioritas. LKPJ menjadi bukti dedikasi. Menuju Kota Malang yang gois dan berkelas. Sekian, terima kasih. Kelihatannya kami akhiri walau fikir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Satrio, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Ratali. Kota Malang, Merdeka. Sementara setelah penyampaian laporan keterangan LKPJ oleh Wali Kota Malang, Ketua DPRD Kota Malang Amity Ratnanganisi Raduhita mengatakan pihaknya akan melakukan pembahasan lebih lanjut di setiap komisi mengenai LKPJ tahun anggaran 2024. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun anggaran 2024 kepada Sekretariat DPRD agar mempersiapkan, dan kepada hadirin dimohon untuk berdiri sejenak dan setelah selesai acara penandatanganan dipersilakan duduk kembali. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin berbahagia, dengan berakhirnya penandatanganan berita acara tadi, maka selesailah seluruh rangkaian rapat paripurna ini, dan rapat paripurna DPRD Kota Malang hari ini dapat segera kita akhiri bersama. Saya atas nama pimpinan DPRD Kota Malang sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara yang telah mengikuti rapat paripurna ini hingga selesai. Kemudian sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, sehingga rapat paripurna hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ketua DPRD juga menambahkan bahwa pihaknya akan mencatat terkait hasil evaluasi sebagai pengantar perbaikan. Selain catatan yang akan diberikan, pihaknya juga memastikan akan melakukan pengawasan secara masif terkait progres-progres pemerintah Kota Malang. Akhirnya, dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun anggaran 2024 pada hari ini, Kamis tanggal 20 Maret 2025, tepat pukul 15:09 waktu Indonesia Barat, secara resmi saya nyatakan ditutup. Bila terdapat kesalahan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu rahayu. Kota Malang merdeka. Terima kasih banyak. Silakan Bapak Ibu Bamus langsung menuju ke ruang internal. Terima kasih. LKPJ tahun 2024. Jadi masih
tahun anggaran 2024 yang kemarin dan kita sampaikan keberhasilannya sudah kita sampaikan, nanti akan dibahas oleh DPRD dan Pansus. Jadi ada waktu untuk bisa ada batas waktunya untuk penyelesaian terkait dengan KPC. Cukup kan? 24 masih ada silpa atau gimana Pak? 24? Iya, masih ada silpa atau? Nah ini 24 Auditnya BPK. iya, 24 kan bukan saya masih cuma APBD yang kemarin ini kan saya masih jadi tunggu diaudit oleh BPK ya. BPK insya Allah setelah hari raya, ya satu minggu setelah hari raya baru masuk untuk menetapkan berapa besar silpa tahun 2024. Cukup ya? Kan tadi sudah disampaikan ada beberapa poinnya, salah satunya bisa contoh angka kemiskinan dan lain sebagainya gitu ya. Saya kira itu nanti akan menjadi pembahasan di komisi-komisi seperti apa ketika berdiskusi bersama mitranya. Pastinya nanti catatan-catatan itu akan mengantarkan kita ke anggaran di 2025. Pengawasan kita di dalam setiap tribulannya itu kan pasti harus ada gitu ya, karena kita kan mengikuti progresnya dari para perangkat daerah ketika melaksanakan program dan kebijakan. Tapi kita juga harus ingat bahwa semua ini nanti kan masih harus ada dokumen pendukung dari BPK tadi seperti disampaikan oleh Pak Wali, akan ada yang diaudit untuk angkanya ya. Tapi kalau untuk indeks-indeks itu nanti akan bisa kita langsung langsung evaluasi ketika rapat komisi. Termasuk tingkat pengangguran terbuka itu kan turun dari 6,8 ke 6,1, tapi di Jawa Timur masih tinggi. Iya. Gimana ada dorongan tersebut? Pastinya kita tidak boleh kemudian berpatok hanya pada angka di provinsi misalnya gitu ya. Apapun yang terjadi di kota kita ya kita harus sebaik-baiknya, cermin itu kan kita berkaca pada diri kita sendiri. Jadi ya saya berharap nanti perangkat daerah itu tetap menemukan motivasinya, bagaimana caranya untuk bisa kemudian menurunkan angka pengangguran terbuka dengan segala skema program dan kebijakan. Simon Alfredo melaporkan. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Bagian Prokompim Setda Kota Malang.